Kalau kita lihat, kalau misalkan Nyepi itu adalah hening, nah kalau kita misalkan masyarakat kota untuk mencari keheningan itu kan Ada sebenarnya tidak mudah, Prof. tidak mudah. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari kita dibebankan dengan berbagai tugas, Ya. keseharian, begitu pekerjaan. Nah, kalau misalkan kekinian itu keheningan itu sebenarnya seperti apa, Prof? Nah, Untuk jadi mencari, kan di sana muncul jati diri ya, kalau betul. orang-orang bilang, Prof. Betul. Kenapa Ogoh-Ogoh itu selalu wajahnya seram? Ya, Ya karena ketika kita tadi kita yang mempersepsi abstrak itu waktu ya. itu. Jadi kala kan waktu. Waktu ya. Waktu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Ya betul. Buktinya apa? Waktulah yang membunuh manusia. Oh Apa iya. yang ada di dalam diri kita, Agung dan Buana Buana Alit Alit sudah simbang. sembang kembali. Ya, Oke. disitulah baru kita bisa melakukan menurunkan dewa. Dewa Makanya itu ya. di dalam Arjuna Wiwaha disebut Ya. Sasiwi mohane ngate mesi banyu gitu. Iya, ya. Nana sing suci Ya, ya betul betul. nirmale Ya Messi. mesi wulan. Jadi pada saat tubuh kita Suci suci Nirmala ya. barulah Tuhan turun. Oke. Setelah sasih kesanga nyepi, barulah Dewa dewa-dewa itu akan turun. turun. Logikanya setelah mata kita terang, Ya. pikiran kita terang, baru kita bisa melihat sinar. Oke. Kalau mata kita tidak terang namanya buta. Buta ya. Ketika Buta gelap hati, ya. buta hati, buta pikiran. Ya. Ya enggak, bagaimana kita bisa Ya. melewat dewa. Itu logikanya. Kadibahni Reng Pahoman Binaya Podcast. Baik, kembali lagi di podcast Binaya, Bincang Budaya. Hari ini, di edisi podcast hari ini, kita akan membahas terkait dengan perayaan Hari Raya Nyepi. Kebetulan juga hari ini kita sedang dalam perayaan Nyepi di Bali. Dan sudah hadir di hadapan saya, yaitu Profesor Dr. Inyoman Suarke M. Hum. Ya, bagaimana kabarnya, Prof? Baik-baik, Om Swastiastu. Ya, Salam. bagi yang belum kenal dengan beliau, beliau adalah Guru Besar Sastra Jawa Kuno, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, dan saat ini beliau menjabat sebagai Koordinator Program Studi Sastra Jawa Kuno. Baik, Prof, sebagai awal mungkin Prof hari ini kesibukannya seperti apa, Prof? Di sela-sela mengajar, Prof. Ya, kebetulan tadi ada 2 tugas ya. Di pertama tadi saya mengisi mata kuliah tentang telaah puisi Jawa Kuna itu sampai pukul 11:30 dan kemudian ada menguji ujian kualifikasi doktor di program doktor linguistik. Ya, lanjut sekarang dengan mengisi acara podcast Binaya ya, Bincang Budaya, yang saya kira ini merupakan bagian integral dalam dinamika kehidupan informasi yang harus disebarkan oleh Fakultas Ilmu Budaya. Saya kira seiring dengan misinya Kadibah Niring Pakeman Dumilah Mangdesukan Ikangrat. Jadi dengan sarana podcast Binaya ini saya kira salah satu upaya dari Fakultas Ilmu Budaya untuk mengeksistenkan dirinya sebagai sumber informasi dan pengetahuan budaya. Itu saya kira penting sekali ya. Wah, keren sekali ya. Jadi Pak Prof Suarke sangat mengapresiasi podcast Binaya ini. Oke, Pak Prof, jadi hari ini kan kita akan bahas terkait dengan salah satu hari raya besar agama Hindu di Bali ya, dan juga sudah menjadi hari libur nasional begitu ya di Indonesia dan diakui begitu. Nah, menurut Pak Prof, sebenarnya hari raya Nyepi itu hari raya yang seperti apa, Prof? Kalau kita lihat di teks-teks Jawa kunonya, Prof. Baik Pak Ari, ya jadi kalau kita lihat hari raya Nyepi itu kan salah satu hari agama, hari suci di dalam agama Hindu di Nusantara. Jadi ini merupakan ciri khas kita di umat Hindu Nusantara bahwa hari raya Nyepi itu memang hari raya yang diperhitungkan. Itu menurut hitungan waktunya berdasarkan Purnama Tilem ya. Jadi ada paruh gelap dan paruh terang, Sukla Paksa dan Kresna Paksa. Jadi kebetulan Nyepi itu memakai
kerna paksa. Jadi tilam kesanga jadi cetra, jadi tilam kesanga, dan itu kalau saya boleh lihat bahwa kemunculan dan keterkaitan dengan teks terutama kita di sastra Jawa Kuna itu saya mencoba melihat apa sih sebenarnya kenapa tadi di kita di Bali melakukan nyepi, kemudian keterkaitan nyepi sebagai dengan alam-alam yang bernuansa ngeri ya, tidak ada seperti tadi misalnya dikatakan kenapa nanti ogoh-ogoh itu selalu wajahnya menyeramkan dan sebagainya. Itu menjadi persoalan budaya, jadi bukan persoalan agama. Jadi kita di dalam membicarakan nyepi ini, saya kira kita perlu juga, walaupun itu adalah hari suci bagian integral dalam sebuah agama Hindu, tetapi kita tidak tertutup kemungkinan melihatnya juga secara ilmiah. Jadi kita orang akademik di Fakultas Ilmu Budaya. Nah, sebagai pengantar, jadi saya mengambil sebuah teks ya, supaya nanti kita bisa melihat bagaimana posisi agama, posisi budaya, dan Fakultas Ilmu Budaya itu sendiri ya. Itu kira-kira, sehingga saya mengambil sebuah teks yaitu Kekawin Sutasoma. Ini sebuah kekawin karya sastra Jawa kuno yang muncul pada abad ke-13 ya, 14 di Jawa Timur pada masa Emputan Tular ya, pada masa Majapahit. Nah, di sini mengapa nanti saya menggunakan teks ini supaya kita bisa mengaitkan nanti dengan keberadaan Hari Nyepi itu. Jadi karena ini sastra kekawin, jadi sastra tembang, jadi puisi tembang. Jadi tentu cara pembacaannya adalah tembang. Jadi tidak bisa kita baca secara literlek harafiah seperti itu. Mohon izin silakan, kalau Prof, saya Prof. menembangkan ya. Silakan Prof. Aku botor bud sirasatu karuna sahaning jagat raya. Jadi kalau kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia sudah ada ya. Sebab konon Betara Buddha itu sangat bijaksana. Belas kasih kepada semua yang ada di alam semesta raya ini. Jadi saya mulai dengan wacana Betara Buddha. Yo adion satru tekap niriki jugatan pina jahanik kiwalani. Kita harus pahami, sekalipun musuh katanya juga tidak akan dibunuh oleh Sutasoma. Ya. Ia hanya teguh pada keheningan. Ini di pesannya. Jenyana wes minuasti raku maka sastra pasukaken citaning musuh. Jadi cahaya batin yang terpusatkan itu konon sebagai pengetahuan atau senjata bagi Sutasoma yang kemudian dimasukkan ke dalam pikiran musuhnya. Biak tong kerud memurti satu manukul
Kaping ati po anditi yang mana. Kalau kita sudah mampu berada di dalam sebuah keheningan, jadi menurut teks ini pastilah kemarahan itu akan berubah menjadi kebajikan. Jadi itu ditunjukkan oleh kearifan dari pikiran. Nah, makna apa yang bisa kita kaitkan dengan nyepi ini? Makna nyepi, Prof, ya, ini yang Ya. paling penting sebenarnya. Jadi ya. kita nyepi itu untuk apa gini ya? Ya, Untuk betul, apa? betul, Apa yang Prof. sebenarnya yang kita cari? Nah, sekarang tadi di teks Sutasoma dijelaskan bahwa pada era Kali Yuga, jadi pada era yang serba kontroversial, Pak Ari, itu konon Buddha turun ke dunia mengenyahkan segala bentuk kejahatan. Nah, tentu kita wacana Buddha di sini bisa kita maknai karena kekawin sebagai sesuatu yang simbolik. Jadi Buddha itu sebenarnya budi, cermin dari lubuk hati yang paling dalam dari hakikat kita sebagai manusia. Nah, ketika kita berada pada masa pro kontra, serba keributan gitu ya. Nah, yang bisa kita berdayakan itu adalah batin. Budi. Oh, iya. Jadi budi inilah kata kunci kalau kita berada dalam suatu periode yang serba hiruk pikuk, sering terjadi pro kontra atau kontroversial, paradoks seperti itu, maka disitulah peran budi kita. Jadi idap kita kalau di dalam ciri manusia. Betul, Ya. betul, Prof. Nah, disitulah kemudian batin kita itu bisa tenang ketika dia berada dalam satu kondisi dan suasana yang keheningan. Jadi kondisi yang hening, situasi kondisi yang hening. Nah, di situ akan muncul konsentrasi batin itu sendiri. Nah, di situ kita melihat nyepi dalam konteks seperti itu. Jadi membutuhkan keheningan. Jadi batin kita ketika melakukan satu konsentrasi itu butuh keheningan. Jadi di keheningan. Berarti kata kunci nyepi itu sebenarnya ya sama dengan hening dalam Jawa kuno itu, Prof, ya. Sama. Jadi satu sisi di teks hari raya sebut nyepi, satu teks Jawa kuno sebutnya hening. Gitu Hening, ya. ya. Tapi maknanya dia sama, Nanti Prof. kan nyambung ya. Oke. Jadi seperti itu. Ya, Prof. Nah, tadi dikatakan hening dan di situ ada keheningan. Ya. Keheningan itulah kita manfaatkan untuk konsentrasi batin. Batin. Karena kita memberdayakan budi kita. Jadi makanya Buddha dalam konteks budi kita. Ya, seperti itu. Nah, pada saat kita konsentrasi batin di dalam sebuah keheningan, apa sebenarnya itu? Itu tiada lain adalah transformasi. Pengubahan dari hal-hal yang destruktif di dalam diri kita, yang kasar, ganas, yang seperti itu menjadi konstruktif, bermanfaat di dalam dunia semesta maupun dalam diri kita sendiri. Buana Agung, Buana Alit. Buana Alit, Prof, ya. Nah, ini nanti kita akan lihat transformasinya ini. Kenapa orang Hindu di Bali atau orang Hindu sendiri Nusantara melakukan melasti? Pasti. Nah, di situ akan terlihat. Nah, pada konteks itulah ketika kita semakin dalam berkonsentrasi pada keheningan, pada diri kita sendiri, kita akan lebih bisa menghormati perbedaan. Jadi akan semakin renik kita melihat diri, maka disitulah kita tahu keperbedaan kita dengan orang lain. Itu saya kira di situ kata kunci nyepi itu. Jadi sebenarnya melatih kita introspeksi, mengenal lebih dalam tentang diri kita, bahwa sesungguhnya sampai di titik terkecil kita akan mengambil satu kesimpulan bahwa kita ini memang berbeda-beda. Nah, apa makna implikasi dari sini? Nah, di sini akan menjadi moderasi beragama. Oh, kaitannya dengan moderasi beragama. Ya, beragama nanti kita harus bisa menghormati perbedaan di antara kita, baik di umat sendiri maupun antar umat. Karena kita sudah menyadari ketika kita melihat misalnya sampai hal yang kecil, kalau yang masih universal kita semua manusia. Tetapi ketika kita punya kepala, badan, kaki, muka kita semua berada di depan, tidak ada orang mukanya di belakang, kecuali cari muka gitu ya. Nah, ini masalahnya. Nah, kalau di depan semua orang mukanya di depan masih sama. Tapi ketika kita lebih renik, isian mukanya juga sama. Dua alis, dua mata, satu hidung, seterusnya. Tapi semakin kecil, kita lihat alis. Nah, alisnya si Pak Putu Ari dengan saya berbeda, dengan Ayu dan seterusnya berbeda semua.
terus dan terus semakin kecil, disitulah kita menyadari adanya perbedaan yang sebenarnya dibangun berdasarkan basis persamaan tadi. Nah itu kita bisa lihat. Nah, ya, dan uniknya sebenarnya Prof ya, kalau kita lihat kalau misalkan nyepi itu adalah hening, nah kalau kita misalkan masyarakat kota untuk mencari keheningan itu kan sebenarnya tidak mudah, Prof. Tidak mudah. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari kita dibebankan dengan berbagai tugas keseharian, begitu pekerjaan. Nah, kalau misalkan kekinian itu keheningan itu sebenarnya seperti apa, Prof? Nah, jadi untuk mencari, kan di sana muncul jati diri ya, betul. kalau orang-orang bilang, Prof. Betul. Jadi kalau kita lihat sekarang zamannya sekarang ada zamannya hedonisme. Makanya saya mulai tadi dengan Kali Yuga. Jadi masa atau periode yang sangat hiruk pikuk ya. Dengan munculnya berbagai kepentingan ini akan membawa berbagai konflik kepentingan sehingga terjadi tidak jarang ya, sering sekali terjadi perebutan kepentingan ya. Kepentingan itu. Nah, jadi nyepi kita lihat kalau kita orang ilmiah, saya biasa bicara nyepi itu harus berdasarkan teori juga. Jadi saya Prof ya, supaya mudah ditangkap generasi milenial. Jadi nyepi itu sebenarnya kita bisa lihat sebagai praktik ya. Jadi di situ ada ritus dan upacara religi. Nah, ini apa? Kalau menurut teori Van Gennep, ini adalah teori religi ya. Kalau teman-teman di antropologi sudah biasa dengan teori ini. Dan ini menganggap nanti nyepi itu adalah sebuah aktivitas. Jadi aktivitas apa? Aktivitas untuk menimbulkan kembali semangat kehidupan sosial ya, yang ada di umat Hindu itu sendiri. Jadi karena nyepi itu adalah ada bagian integral dalam praktek keagamaan Hindu. Sehingga nyepi itulah akan kita lihat di situ aktivitas untuk menimbulkan kembali semangat kehidupan. Karena setahun dalam perjalanan 1 tahun Saka itu kita duga sudah melalui ada masa-masa penurunan semangat ya. Dari di awal tahun sampai di akhir tahun itu ada penurunan. Nah, untuk membangkitkan semangat baru kembali, nah disitulah dia menjadi sebuah aktivitas yang menurut Van Gennep itu. Nah, di situ kita lihat bahwa kehidupan sosial di tiap masyarakat itu kan selalu berulang. Jadi ada regenerasinya. Jadi dari tahun ke tahun ya kita siklik mengulang terus. Jadi memerlukan adanya semangat regenerasi itu terhadap itu. Kita harus selalu meng-up-to-date ya. Meng-up-to-date apa yang telah kita lakukan kemarin, yang kita tentu dalam perkembangan waktu dia menjadi kedaluarsa. Sehingga ini perkara daur ulang. Itu bahasa Van Gennep regenerasi. Regenerasi istilah Van Gennep itu. Seperti refresh ya. Ya, refresh ya, supaya kembali. Ya, supaya menimbulkan yang tahun suntuk dengan berbagai kegiatan kita refresh kembali. Ya, gitu. Jadi supaya ada tetap semangat gitulah bahasa kira-kira sehingga tidak mengalami penurunan ataupun menimbulkan kelesuan-kelesuan ya. Nah, itu yang penting ya. Nah, ini bagaimana kita melihat itu di dalam ritus? Kalau teori Van Gennep itu melihat 3 tahap. Yang pertama ada yang disebut separation atau perpisahan. Kemudian ada masa transisinya, peralihannya, atau mergernya, dan kemudian ada penyatuan kembali, integrasi kembali yang disebut dengan aggregation itu. Jadi tahapannya seperti itu. Nah, nyepi ini kita harus lihat. Nah, dan kita bisa lihat ya. Disitulah nyepi kita bisa maknai sebagai proses kultural dan proses simbolik. Jadi proses budaya. Kultural budaya. Jadi seperti apa itu, Prof? Nah, kalau proses budaya beda dengan agama. Nah, agama dengan budaya, simbolisasi terhadap nilai-nilai agama, ajaran-ajaran agama itu adalah budaya. Nah, disinilah nanti hubungan antara agama dengan budaya dan prosesnya itu selalu dalam bentuk simbol-simbol. Nanti kita sampai kepada simbol-simbol apa saja yang digunakan di dalam nyepi itu gitu. Jadi saya menggunakan teori itu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat tahap ritus dan upacara nyepi itu kan sebenarnya ada yang penting-penting. Pertama itu melasti ya. Oke, rangkaian awal sebelum nyepi itu peranya itu ya tadi melasti. Nah, di sini kita lihat orang sering melasti itu banyak yang masih keliru menafsirkan kata melasti itu. Dan sering juga sebenarnya, Prof, ada istilah-istilah lain ya. Ada banyak, misalnya ada melasti, ya, mekis, ada mekis, ada melis. Nah, ya.
berbeda Prof ketiga itu atau memang sebenarnya dia sama saja cuma penyebutan namanya yang berbeda Prof? Tujuannya Bisa sama. Oh, tujuannya sama. Tujuannya Prof. sama. Oke. Kan kalau kita lihat melasti, Nggih. mekis, Ya. gitu ya, Nah, melis, melis, itu nah, adalah kan ada- bentuk-bentuk ya. Sama saja dengan kalau kita lihat di situ sebenarnya substansinya mencari air, mencari tempat yang sejuk, Oh, tempat sumber-sumber air. air. Oh, Makanya melasti itu dari kata me dan lasti. Me dan lasti, Jadi lasti dalam bahasa Jawa kuno atau lasta itu sisi tempat sumber air. Di mana di tepi-tepi tempat sumber air itulah orang melasti. Orang mekis. berarti menuju ke Menis, tempat ya, kis itu kan artinya serapan air. serapan air. Ya, kis. Kata melis juga meles. Jadi juga ada serapan. Jadi di tempat-tempat di mana air menyerap, istilahnya ya. mengalir itu, Ya. maka di situ pasti ada kesejukan. Nah, di situ kita lihat bahwa kalau dalam lontar-lontar kita sering sebut misalnya Sunarigama itu mengatakan melasti itu kan dikayakan sebagai untuk menghanyutkan Ya. kotoran dunia ya, alam semesta dan Alam mikro ya. ya dulu diri jadi Bono Agung Bule Alit. Nah di situ kita lihat. Nah kita membuang di situ segala kotoran kita, tapi kita di satu sisi mengambil yang disebut Tirta Kamendalu. Makanya Tirta Kamendalu Prof ya. ya jadi Ameting Sari Amarta Kamendalu. Jadi untuk keselamatan dan kesejahteraan umat manusia termasuk semesta alam. Jadi kita buang hal-hal yang buruk, kita ambil hal-hal yang baik, yang memberi kehidupan. Oke. Nah, jadi artinya kita buang hal-hal yang merusak kehidupan, Ya. kita mengambil hal-hal yang meningkatkan kualitas kehidupan kita. Dalam rangka refreshing tadi. Ya, Prof. refreshing tadi. Jadi Regenerasi tadi ya. ya, jadi di situ akan kelihatan sekali ilmiahnya bahwa prosesi nyepi itu bukan hanya sesuatu yang khayalan, simbolik, tetapi dia sesuatu yang bisa ilmiah. Berarti begini Prof, kalau misalkan saya potong mohon maaf. Ya. Jadi kalau misalkan melasti itu kan kalau kita lihat zaman sekarang Ya. Masyarakat Bali itu biasanya menuju ke pantai kan itu Prof Betul, ya. ya, betul. Berarti kalau kita lihat makna penyebutan tadi melasti, mekis, melis itu sebenarnya tidak harus ke laut begitu Tidak Prof ya. harus ke laut. Misalnya kalau ada desa-desa di Bali gitu misalnya di gunung gitu Ya, kan enggak ada pantainya kan enggak susah harus ya ke gitu. laut. Berarti ke sumber-sumber air tadi Ya, Prof. ya? lasta itu artinya tepi tempat sumber air. oke. Nah, jadi dimanapun mencari tempat kesejukan sumbernya tadi itu itu ya, ya, Prof, ya. sumber air. Kenapa di sumber air? Karena air itu disebut amerta. Amerta. Oh, Nah, iya. tidak mati kan Kaitannya ke kehidupan. sana. Jadi air itu amerta. Jadi sumber kehidupan itu pada air. Jadi air disebut amerta. Nah, Oke. di sini kita lihat melasti itu kalau kita tidak lihat dari segi linguistik, ma itu prefix aktif. Ya. Jadi dia menuju menuju ke lasta itu tadi, ke lasti Tempat-tempat itu, itu ya. tempat-tempat tepi sumber air. Hmm. Jadi menuju, kalau dia menunjukkan menuju berarti suatu mengindikasikan adanya tindakan. Iya. Maka sebenarnya melasti itu simbol dari kaya. Hmm. Jadi kaya Pikiran, ya sumber perbuatan. Perbuatan, maaf. Jadi ya, kaya itu sumber perbuatan untuk bisa kita memahami karma wasana kita. Jadi bekas-bekas perbuatan yang kita lakukan kemarin setahun sebelumnya ya, itu refleksi ya tahun itu kemarin ya. apa yang Di tahun kemarin berapa ya. kali kita Istilahnya- melakukan itu gitu ya. merenungkan kembali kembali. setahun itu. Jadi kita memahami untuk itu. Nah, jadi kita harus lihat di situ kita sekaligus melakukan up to date tadi regenerasi itu. Sehingga untuk dalam rangka kita makanya tadi kita membuang hal-hal yang male tadi, klise, papo klise. Iya. Jadi tindakan-tindakan yang kurang baik ya, Kurang baik, kecuali ya. yang tidak bermanfaat kita buang di laut, tetapi sekaligus regenerasi mengamet Tirta Kamendalu. Jadi kita mencari temuan kehidupan baru, ya, mengambil ya. mengambil makna Dan memulai hikmah. mungkin ya, memulai kembali kehidupan baru Ya, tadi. jadi kita mengambil semangat-semangat baru kehidupan itu sendiri. Nah, itu kita lihat kalau kita melihat melastinya. Nah, kemudian taur. Nah, jadi kalau ya, tadi itu taur, kaya ya. Jadi kaya itu dilakukan biasanya kegiatan pertama boleh dilakukan sebelum nyepi itu. Jadi bisa sebelum Berarti dalam prosesi nyepi itu yang pertama adalah melasti, melasti, Prof, ya. melasti. Entah dengan jenisnya tadi ya mekis, Entah melis kemana dan ya, melasti silakan ya, saja ya.
ya penamaan itu ya, Ya, lumrah ya, dan ya, lumrah, ya. artinya biasa gitu ya. Biasa, Tapi ya. tujuan juga tetap sama, yaitu menuju ke tempat sumber air tadi gitu ya. Nah, Baru sebelum itu baru lanjutkan dengan tawur itu ya. tawur. Nah, ini tawur ini harus di bulan mati itu, di Oh, harus tilamnya. di bulan mati. Ya, karena itu ada filosofisnya pada saat bulan mati itu kan secara spiritual ya, teologi, disitulah dewa sedang beryoga. Oh. Siwa sedang sedang beryoga. beryoga, ya. Tetapi kalau secara apa namanya ilmu Astronomi, Prof. astronomi Ya. itu titik pertemuan ya. Oh, Jadi titik pertemuan antara katakanlah planet-planet besar, matahari, bumi dan bulan dalam satu garis lurus Satu garis, sehingga ada oke. tertutupi dia kegelapan. Ya, ya. Itu secara, dan kita yakin bahwa bangsa-bangsa Nusantara setiap di daerah perbatasan atau peralihan itu adalah sesuatu yang keramat. Jadi Pertemuan-pertemuan itu Prof ya. titik-titik pertemuan space and itu. time, waktu, ruang dan waktu itu kalau titik bertemu pada satu titik tertemu atau dalam istilah kita itu sandi, Sandi. itu kita ya, pandang keramat. keramat. Ya. Makalah di situ kita lakukan Ritual, inisiasi ritual. ritual. Seperti ritual Itulah itu ya. sebabnya tawur dilakukan di Tilam Kesange. Karena dia hari yang transisi, sandi, pertemuan. Pertemuan. Jadi di Tilam itu nanti setelah Tilam akan menjadi penanggal. Sebelum Tilam kan dia menjadi penglong. Panglong ya. Nah, dari setelah penglong itu penanggal ini Tilam. penanggal. Nah, disinilah titik temu yang disebut dengan keramat tadi. Apa itu? Ya kala. Waktu ya. Ya. Jadi waktu itu sebenarnya kala. Makanya waktu itu, waktu pertemuan itu yang menakutkan. Jadi waktu itu menakutkan. Tidak ada waktu yang tidak menakutkan. Ya. Karena dikejar oleh waktu Ya, kadang-kadang. dikejar oleh waktu ya. Seperti sekarang misalnya kita melakukan sesuatu belum ini belum itu. Lagi misalnya kalau bagaimana waktu itu betul kejamnya, tidak bisa bersahabat kadang-kadang. Nah itu kan sebabnya berimplikasi nanti apa namanya dewanya. Makanya di sana dibuat ritual Buta, Raja dan Kala Raja. Oh, nama Buta itu adalah ruangnya, space-nya. space-nya. Buta itu wilayahnya, buminya. Buminya. Kala itu waktu. Hmm. Jadi di antara ruang Space dan and waktu, time ya. space Oke, and time-nya ini yang harus dikelola dengan baik, ya. Iya, Jadi disitulah kita melakukan ritual, gitu. Jadi digelar pada sore hari ini mulut lontar Sunarigama, ya. Nah, jadi kita lihat di situ ada waktu peralihan, karena kita tahu tadi peralihan itu sangat sensitif, Ya, keramat ya, rawan, bahasanya ya. sangat rawan. Lakukanlah tawur itu di situ. Nah, apa yang kita lakukan di saat tawur? Tapi sebelum lanjut Prof, maaf, Prof. Kenapa harus di Sase Kesange, Prof? Kan Ya. kalau kita lihat penanggalan tahun Saka itu kan dari bulan pertama sampai kalau tidak salah 12 gitu, Prof ya. Nah, kenapa harus di 9, ada makna tertentu, 9. Prof? Ya. Kenapa harus di bulan ke-9? Kalau kita lihat misalkan Masehi kan dari 12 baru ke 1 gitu ya. Kalau sekarang kenapa tahun Saka misalnya nyepi di Bali itu kok dari bulan 9 ke bulan 10 gitu? Kira-kira ada makna tertentu enggak, Prof? Saya kira ini. Jadi begini. Kita di Bali khususnya itu menyebut dunia ini sakala. Oh, sakala. Sakala. Jadi Sekala ya, orang Bali sebutnya sekala. Sekala itu real. Hmm. Jadi dunia ini bersatu dengan waktu. Terikat Dimakan oleh waktu. Oh ya, betul. Jadi skala itu artinya real. Jadi bilangan tertinggi yang real kan 9. Oh, ke sana Ya, jadi kala yang tertinggi itu 9. waktunya. Oh, angka Angka tertinggi. 9. Iya, Itu iya, munculnya dari sini. Jadi 0, orang Bali akan melihat Hindu itu mbang. Oh ya. Nol ya. Sang yang mbang, sang yang acintia. Ini yang pertama. Kemudian dari sini muncullah yang disebut dengan Rewo Benede Imeme Ibape. Kemudian ada 2, setelah itu baru Trimurti atau 3. Nah, proses dari biarangan real itu kan 1. Yeah, Jadi nunggalnya 1 mulai bilangan real itu, kemudian 1 ini harus dikali 3 karena dia akan menjadi murti. Jadi 1 yang tunggal, murti menjadi 3. Jadi Trimurti ini kemudian murti lagi kali 3 dia 9. Dia titik pusat. Nah, jadi seluruh penjuru kita itu kan ada 8 penjuru ya, plus 1. 1 di tengah, Nah, Prof, di ya. tengah. Oke. Inilah yang disebut realitas. Ya, pusat tadi ya. Ya, jadi realitas itu yang begini. Nah, ini
yang paling real itu 9. Jadi itulah Skalanya sebabnya tidak ya diperfect. skalanya Ya. di sasih ke sange. Karena nanti kalau begitu dia sasih ke dase, Ya. ya sudah masuk pada kalau kalau kita itu begitu habis umur kita 9, Ya. kan skala itu sampai Ya, 9. Ya, 9. Masih Rekan- kita rekan berumur waktu kan. tadi Ya, berumur rekan kita. waktu itu ya. Skala berumur di 9, mati kita. Ya. Itu masih ada punya nama, tapi Oke. badan kita nggak ada. Hmm. Maka itu disebut kedase. Pedas ya. Ya, kedase dia masih ada 1 dan 0. Dia ada tapi tiada gitu. Oh. Nah, setelah itu baru jiste 50-50 dia, balu-balu gitu ya. Nanti baru ke sadenya yang Sade, 12. ya. Begitu ada 12, dia masa siklus yang pertama. Hmm. Dunia itu sudah bulat kembali, transisi antara realitas dengan spiritual. Jadi skala dengan niskala di angka 12. Nah, itulah sebabnya kita nyepi itu di sange. Di sangganya ya. Ya, makanya di kala yang paling tinggi kita, di waktu perhitungan waktu yang paling tinggi. Jadi itu filosofisnya Prof Ya, ya. Jadi ya. perhitungan mistiknya seperti itu ya, Ya. Prof ya. Jadi ketika 9 sebuah realitas ditambah juga dengan tadi ya, Ya. hubungan spiritual ke atas, maka bulat lah gitu Ya, ya. buatlah jadi Dunia 9 gitu ya. kalau tadi 1 kali 3, 3 kali 3 Ya. kali dia hitungannya. Ya. Tapi setelah itu dia dari 9 skala ke alam niskala itu Skala plus. tadi plus ya. Kenapa plus? Karena itu tanda keharmonisan. Oke. Ya, Ya, plus ya. jadi Plus 9 gitu ya. ditambah 3 jadi 12, 12, itu lambang keharmonisan. Keharmonisan, oke. Balance gitu. Sehingga 12 itu bulat dia lagi. Ini disebut warse ya, tahun dalam konteks ilmiahnya. Ilmiahnya, ya, Nah, ya. di situ. Tetapi sebenarnya substansi dari 12 itu kan sama dari 3 lagi, karena dia akan mengindikasikan lagi kali 3. Oke. Nanti 12 kali 3, 36, 13 sampai 36 kali 3 menjadi oh. 08 gitu. 108 108 jadi, nirwana itu, ya. moksa Oke, itu gitu. dalam ajaran agama ini. Ya. Nah, jadi Silakan, Prof. ya jadi setelah tower itu kita lanjut ke ngerupuk sorenya. Kalau tower dan ngerupuk ini menjadi satu kesatuan kalau kita lihat tadi. Iya, tawur dan ngerupuk. Tawur ya. dan ngerupuk itu satu kesatuan. Dia jadi kita lakukan tawur itu sore dan kemudian ngerupuknya dengan membunyi-bunyikan. Bunyikan. Oh, Nah, oke. Jadi ini kalau kita lihat secara praktek religi ritual itu kan maknanya mengembalikan kepada buta dan kala, space and time itu. Jadi ruang dan waktu itu kembali kepada posisinya. Oke. Ke posisi aslinya Aslinya gitu. ya. Jadi Nah, kembali sehingga ke tempat asli ya. Ya, supaya tidak mengganggu, tidak salah tempat dia. Oke. Jadi supaya tidak salah tempat, jadi kita kembalikan dia kepada ruang dan waktunya yang sejatinya. sejati. Makanya disebut nyomil dia. Jadi Seperti- bukan menghilangkan tapi Bukan, mengembalikan ke kembalikan tempatnya. dia ke tempat. Kalau hilang nanti Sehingga kan jadi susah. seimbang. Jadi Prof Ya. ya tidak saling mengganggu dan sebagainya lagi Ya. kalau kita lihat masa. Ya, jadi karena Kayaknya- unsur-unsur alam, ya unsur-unsur waktu dikembalikan Kan kembali. ke Oke. posisinya. Posisi awal. Sehingga waktu tetap pada hukumnya sendiri, alam rete itu tetap pada hukumnya sendiri. Iya, Nah, ini tujuannya. Nah, sehingga kalau kita lihat tadi kembali kepada 3 tadi, melasti itu simbol kaya. Ya, tadi itu kaya, sumber perbuatan untuk karma wasana itu. sana. Kemudian kalau tawar ngerupuk itu sumber wak. Oh, Wak. cara ya. Nah, ini kita lihat sekarang prosesnya nanti tadi dari kaya supaya menjadi kaike, melasti dia. Jadi purifikasi terhadap kaya. Ya. Kemudian tawur dan ngerupuk itu purifikasi terhadap waks ya, menjadi wacike dia. Menghasilkan energi-energi yang baik, Baik. benih-benih kehidupan yang baik. Oke. Itu. Oh, berarti juga apa, Prof? Itulah sebabnya kalau ngerupuk nawur itu membunyikan Ya, itu ya. kan kita berkaitan harus dengan wak tadi Ya, itu, wak suara itu ya. simbol dari suara. Oke. Pokoknya apa saja sampai apa namanya alat kentongan, Ya, kentungan gitu, kan apa bawa saja ya. bunyi-bunyikan itu ya. semua. Sampai black beser gitu ya, tok-tok ya silakan aja. Itu simbol dari wak. Oh, gitu. Wak Kaitannya di itu, sana. nah jadi bunyi-bunyian yang masih gitu kita purifikasi sehingga wak itu menjadi apa wacike. Wacike, ya. Jadi bagaimana kelemahan kaya dan wak itu ya kita purifikasi lagi. Jadi melasti dan sawur itu. Sawur. Nah disinilah kalau kita lihat tadi teori Van Genep itu respiration-nya. Terjadi perpisahan kita, gitu ya. jadi memisahkan manusia dari kelemahan-kelemahan tadi, kejahatan, kekotoran segala macam itu ya. Melepas itu ya. Ya, ada baik dalam tindakan maupun di dalam benih perkataan gitu, sehingga menjadi dia
kaya menjadi kaike, wak menjadi wacike. Wacike. Nah, jadi ini kita lihat jadi melasti dan tawur itu ya saya katakan di situ bahwa satu simbol perjuangan umat Hindu ya di dalam mengubah kebengisan, nilai-nilai destruktif di dalam diri kita. Sifat-sifat destruktif itu untuk menjadi konstruktif, arif ya, tenang gitu. Jadi supaya tenang itu menuju apa yang kita menjadi cita-citakan dari Nyepi itu adalah keheningan itu. Kewale ahening gitu. Ketika kewale ahening ya itu Nyepi. Ya, pasti Nyepi. Konsepnya begitu, Prof. Ya, jadi sederhana sebenarnya gitu. Kewale ahening gitu ya. Nyepi itu ya biasanya hanya sepi gitu ya, amati lelungan. Ternyata ada konsep baru ya di Sutasoma kita lihat ya. Jadi Sutasoma menerangkan itu. Kewale ahening gitu, tadi. ya. Oke. Nah kemudian dari Nyepi itu apa? Nah inilah kita lihat kalau tadi melasti pemberdayaan kaya menjadi kaika, tawur itu ngerupuk wacika, Nyepi itu adalah pemberdayaan manah kita. Jadi supaya dia menjadi manacika. Jadi manacika itu memiliki kemampuan berpikir ya, kemampuan berpikir yang benar. Jadi membuat pikiran itu dekat kepada kesejatian, kebenaran tertinggi, yaitu Tuhan. Jadi disitulah kita lihat. Makanya di dalam rangka ini, di saat kita Nyepi itu dalam suasana keheningan, berjalanlah 4 catur brata penyepiannya. Jadi ini dasarnya. Jadi amati geni ya. Amati karya, amati lelanguan, dan amati lelungan. Jadi catur brata ini yang paling sering kita dengar ya. Ini sebenarnya manifestasi dari Trikaya kalau kita lihat. Ya karena kalau kita lihat tadi kan setiap ritus yang kita jalankan sebelum Nyepi dan saat Nyepi itu berkaitan erat dengan Trikaya Parisuda yang tadi itu kaya wak. Tapi kita belum pernah dengar seperti itu ya. Kita hanya jalankan ada melasti, ada tawur, lalu ada ngerupuk gitu. Sebenarnya itu juga konsep Trikaya Parisuda sebenarnya ya. Cuman kita enggak ngeh gitu ya. Jadi kalau kita lihat tadi Trikaya menjadi Tri Permana. Dari kaya wak mana menjadi bayu sabda hidup. Kembali ketika kita sampai pada bayu sabda hidup, disitulah menjadi manusia yang utuh. Itu sebenarnya kalau kita lihat. Kalau masih kaya wak mana enggak. Menarik sekali ya, Prof, ya. Ini kita lihat bayu sabda hidup itu ciri manusia. Makna baru sebenarnya, Prof, terhadap Nyepi ya. Ya. Nah ini kita lihat jadi seperti itu cara kita kalau tadi dikatakan catur brata amati karya, itu kan pengenalian kaya sebenarnya. Jadi amati karya ya. Amati lelungan itu juga kalau lelanguan mulut kita ya makan yang nikmat-nikmat kan kita itu kan wak sebenarnya. Ya kata amati lelungan itu yang lungo itu pikiran. Bukan tindakan. Lelungan kita karena pikiran itu selalu pergi ya. Jadi dia obah sebat kadi tatit gitu. Jadi dia jadi bisa kemana-mana gitu ya. Jadi kita duduk dalam di sini hitungan sepersekian detik gitu bisa kemana-mana. Betul, itu betul, jadi catur brata penyepian itu sebenarnya salah satu bentuk untuk pengendalian Trikaya itu. Trikayanya untuk supaya nanti menjadi Tri Permana tadi. Bayu sabda hidup tadi ya. Itu sebenarnya yang mau dicapai. Nah terakhir nanti kalau tadi ada specialization, jadi ada merge-nya tadi itu, mergernya di situ kan, penggabungannya itu. Makanya di situ kita lihat Nyepi itu jatuh pada penanggal pisan sasih kedase. Mohon nanti tidak ada Nyepi di sasih ke sange, tidak ada. Yang tawurnya di sasih ke sange. Harus diperhatikan juga ya, sobat-sobat budaya. Nyepinya itu kasih kedase. Jadi Nyepinya sasih kedase, mungkin upacara tawurnya itu yang ke sange tadi. Makanya ini sering orang Nyepi jatuh pada sasih ke sange, salah sudah itu. Kedase ya, penanggal pisan tadi, Prof ya. Jadi paruh terang pertama sasih ke-10 ya. Di situ tahap peralihan. Mergernya. Jadi kalau tadi dari melasti sampai tawur ngerupuknya itu lalu mergernya di tengah itu. Di tengah tadi ya, di Nyepi ya. Kewale hahening itu. Jadi dia kan transisi. Nah, kemudian ini untuk menjambut integrasi kembali aggregation-nya. Jadi Nyepi itu
Oke. Sehingga besoknya itu ngembak geni. Oh ya, pasca nyepi keesokan harinya umat Hindu Ngembak geni. ya, melaksanakan ngembak geni dari Ngembak Prof, geni ya. dia. Nah, di situ simbol regenerasi tadi. Oh, Semangat baru semangat telah baru. berhasil. Ketika kita sudah mempurifikasi, Yang mengubah ya dari hal-hal yang destruktif menjadi Jadi konstruktif, ya. pemberdayaan Trikaya menjadi Tripermana, Ya. sehingga dia benar-benar memberikan manfaat kehidupan baru. Baru, oke. Lalu kita disebut geni. Geni tadi. Ya, bergeni. Geni itu api ya. Jadi api, jadi api itu tanda kehidupan. Oh, Agni adalah Tanda api. kehidupan. Oh Nah, ya. api itu tanda kehidupan. Jadi agni tanda kehidupan. Jadi emak geni jadi tanda kehidupan baru. Oh ya. Jadi- Sama seperti mungkin kalau kita lihat sekarang ya. Jadi hari itu dimulai ketika matahari terbit gitu. Matahari Jadi terbit. kehidupan baru mulai gitu ya ketika Sama, matahari itu terbit gitu. Prof, Ketika ya. ada geni. Kalau gitu. ketika ada api teja tadi, itu ya. Kalau kita lihat masa sekarang kan begitu ya. Jadi kehidupan dimulai ketika matahari mulai terbit. Ya, gitu. Sama dengan ini ketika di sini ini dikatakan hidup kalau ada listrik. Listrik. Ya. Oh. Nah, itu. Kalau ini kita bisa wawancara karena hidup. Kenapa Ya, hidup? Karena ada ada listriknya listrik, gitu. energi Kalau nggak ada apinya ya. listrik nggak ada. Apinya nah Ini itu. geni gitu ya. Jadi Iya, simbol iya, iya. regenerasi baru ya. Semangat kehidupan sosial baru telah terbangun. Melalui apa itu tadi? Konsentrasi kewalo ahening di dalam nyepinya sendiri dengan pemberdayaan 3 sumber daya hidup Sumber daya tadi, Tripermana. permana tadi. Ya. Jadi manusia itu ya cirinya tadi Tripermana, Prof, ya. Permananya. Dia ada sabda, bayu dan idap Idap, tadi sehingga ya. bisa memulai kehidupan gitu ya, Prof, Kehidupan ya. baru. Jadi titik ya. awal Titik kehidupan awal baru, ini baru disebut tahun Saka baru. Hmm. Jadi seperti itu tahun Saka baru. Nah di situ kapan dilaksanakan? Iya. Penanggal kalih sasih kedase. Itu ada kata kalih. Kalau nyepi tadi penanggal pisan. Pisan ya. Ada. Kalau pengembak goninya penanggal kalih. Apa itu? Simbol dari dua oposisi biner. Jadi yang di Bali disebut ruo binede. Ruobinede, Prof. Dua hal yang kadang-kadang bertentangan tapi juga kadang-kadang berpasangan. Kita sebaiknya memaknai ruo binede itu dua hal yang berpasangan, bukan berpasangan, Prof, ya, bukan bukan bertentangan. Ya. bertentangan. Karena selama ini kan kita Ruobinede itu dua hal yang bertentangan bertentangan. gitu Itu ya. kalau dua hal Sehingga bertentangan, kadang-kadang bentrok. ya pasti timbul ketegangan, Ketegangan ya. pertentangan. Tetapi Oh, kalau iya. berpasangan, maka dia akan beroperasi. Oh, ini perlu maknaan baru juga ya. Ya, Berarti jadi itu- Ruobinede itu tidak saling berbentrok begitu ya, Tidak. tapi dia berpasangan gitu. Berpasangan. Kangen dengan Ah, kau, kau, harus ya, dipasang, bukan dipasang. dipertentangkan. Iya. Ibu, bapak, Ruobinede dipasangkan, dipasangkan. maka lahirlah anaknya. Oke. Kalau dipertentangkan kan puik dia, ndak nyambung nanti dia gitu. Ya bermusuhan malah. Bermusuhan, nggak akan Jadi mungkin dia harus lahir sebuah sesuatu. kekuatannya harus dipasangkan begitu ya, Prof, Iya. ya. Sehingga dia menimbulkan tadi. Oke. Ya, jadi seperti itu. Nah, kita sebagai umat manusia di dalam memilih dua hal tadi, karena kehidupan itu harus memilih. Jadi kita tidak bisa tanpa memilih di dalam kehidupan itu. Oke. Jadi disitulah kita membutuhkan UIWK. Wiweke tadi. Jadi kemampuan untuk memilah dan kemampuan untuk memilih. Jadi Memilah dua dan hal. memilih ya. Ya, ini yang disebut dengan ngembak Ngembak geni. geni tadi. Jadi kita harus ambil dua hal bagaimana kita menetapkan itu. Nah, itu jadi tahapan dari ritus nyepi itu. Kalau kita lihat seperti itu, ada prosesi-prosesi. Pada intinya itu adalah purifikasi, penyucian. Penyucian, Prof, ya. Penyucian kalau melasti penyucian alam paling bawah, buh loke itu alam buta, makanya Wah, tadi tadi yang buta paling tadi real ya, ya, paling real ya. paling real. Kemudian apa itu kalau mekalukan itu harus Itu. dibersihkan, Dibersihkan itu ya itu dan tertata dia. dikembalikan ke Iya, ini ya. dikembalikan pada posisinya Posisinya masing-masing. masing-masing sehingga tidak saling Tidak saling bersinggungan ya. bersinggungan. Ya, Nah, oke. kemudian di buah loke itu sudah alamnya manusia. Manusia. Oke. Ketika kita kan ada buta kalau manusia dewa. Di manusianya itu kita harus lihat di dalam tawur itu. Jadi supaya kita tidak menjadi kalah, tidak menjadi buta, dan juga tidak menjadi dewa. Ya. Kalau manusia jadi dewa kan dewan-dewan namanya. Sekarang lagi Dewan-dewan, ya. lagi viral, Prof, Ya, ke dewan-dewan. itu dewan-dewan sedikit-sedikit Ya. dewan-dewan. Jadi betul sebenarnya ya kita harus sadari bahwa diri kita adalah manusia kan gitu. Manusia tetap jadi buah Bukan- loka gitu ya. Jadi kita harus Ya. di situ. Ya. Kemudian nanti ada alam swahloka. Nah, ini adalah sebenarnya kalau kita lihat ritus dan upacara maknanya itu adalah tetap dalam bingkai. Kalau tadi Trikaya
Tri Permana. Setelah itu kita harus menjaga hubungannya. Makanya muncullah istilah Tri Hita Karana. Karena kita dari sini muncul sebenarnya ya, Prof ya. ya jadi kalau kita sekarang di dunia ini kan mencari hita, Ya, betul. kesejahteraan, kebahagiaan. Prof. Ya. Nah, di situ kita melihat bagaimana nyepi sendiri itu bermakna trihita. Ketika manusia dengan hubungannya dengan Tuhan, manusia sudah mulai melasti. Jadi ketika menyucikan pratime-pratime ya, stana-stana lingga-lingga dari para dewa itu harus kita sucikan. Kita melakukan ritual di situ, kita mencarikan samadhi. Itu semua dalam rangka kita meningkatkan hubungan kita ke hal yang lebih tinggi ya Tuhan. Jadi garis vertikalnya yang naik. Ya, kemudian di saat kita tawur dan ngerupuk itu kita ke garis horizontal. Ya. Jadi di manusia sebenarnya ingin menemukan jati diri. Kita ingin mengenal kembali diri kita Sendiri ya. Nah, itu kan Itu yang penting Prof ya. Ya, mengenal Siapa diri kita gitu ya. Jadi itu tawur. Ya. Ditaburkan benih-benih supaya kita mengenal siapa sih kita gitu. Nah, itu hubungan manusia dengan alam. Kemudian kita lihat di saat kita melakukan tawur itu. Tawur itu hubungan manusia dengan alam. Jadi kita selalu membuat budayanya keseimbangan antara alam. Dan hubungan manusia dengan manusia kita lakukan pada saat Gembak Geni. Jadi di Gembak Geni ini silaturahmi ya. Ada silaturahmi, kegiatan-kegiatan kemanusiaan ada di Gembak Geni. Itu biasa diselenggarakan Dharma Santi. Dharma Santi, bertegur sapa dan seterusnya. Disitulah kita di Gembak Geni itu. Jadi nyepi sendiri sebenarnya itu adalah implementasi dari Trihita Karana tadi. Jadi kita menjaga 3 penyebab kebahagiaan itu melalui satu hubungan yang harmonis tadi. Jadi hubungan dengan Tuhan, kita melakukan melasti, berarti penyepian, ritual, kita berhubungan dengan alam kita menggunakan tawur ya. Dengan kemudian kita melakukan Gembak Geni, itu adalah dalam rangka kita menunjukkan hubungan harmonis kita antar sesama manusia. Di situ ada silaturahmi ya. Ada Dharma Santi yang sekarang sedang masih digalak-galakkan oleh pemerintah. Dharma Santi ya sering pasca nyepi biasa diserahkan Prof ya. Ya, pasti pasca karena dia harus berkaitan dengan Gembak Geni. Gembak Geni tadi ya. Jadi dia pada tataran manusia untuk mengenal siapa kita, siapa teman kita, saudara kita. Dia harus berkunjung dan sebagainya ya, bertegur sapa. Sehingga terwujudlah kerukunan tadi. Ya, saya kira itu maknanya. Mungkin kalau ada yang mungkin didiskusikan lagi. Menarik sebenarnya Prof ya. Kalau kita lihat tadi ternyata kita juga baru ngeh gitu ya. Ternyata nyepi itu maknanya seperti itu. Karena kan kemarin kita bahas nyepi paling enggak berbicara seputar catur berata penyepian, catur amati dan sebagainya. Tapi ternyata ada konsep di sana yang Prof ambil dari Sutasoma itu berkaitan kewal haning gitu ya. Jadi itu konsep menarik sekali sebenarnya sobat budaya semua. Oke Prof, kita mungkin lanjut sedikit Prof ya. Nah, kalau kita lihat misalkan dari rangkaian tadi ya, dari melasti, tawur, nyepi dan Gembak Geni. Nah, kalau di Bali dalam tradisi di Bali itu biasanya kan di ngerupuk itu, setelah ngerupuk lalu dilanjutkan dengan pengarakan ogoh-ogoh gitu Prof. Nah sebenarnya dan ini juga menjadi pertanyaan ya, diperdebatkan oleh banyak orang. Ogoh ini sebenarnya adalah tradisi ya, dalam ini tidak ada gitu. Nah bagaimana sebenarnya Prof keberadaan ogoh-ogoh dalam, apakah dia bagian dari pelaksanaan nyepi atau bagaimana Prof? Sebenarnya kalau lihat kita dari sumber-sumber yang Prof baca. Kalau menurut saya, jadi begini, agama, budaya, ada nilai-nilai agama. Jadi kalau nilai agama itu sesuatu yang abstrak ya, ini skala. Ya. Sulit sekali kita bisa membayangkan, sulit sekali kita bisa berkonsentrasi membayangkan hal yang abstrak, ini skala itu. Jadi kalau bahasa Bali itu ngabag suung gitu. Ngabag suung itu sulit. Nah untuk mudahnya dia ini, maka disimbolisasikan dia. Maka tadi saya sebut nyepi adalah proses kultural dan simbolik. Ya, kultural dan jadi simbolik, ya. Nilai nyepi agama. Tapi kemudian ketika agama ini harus diterjemahkan menjadi disimbolisasi tadi. Nah, berarti di sini butuh budaya. Ogoh-ogoh itu apa? Ya budaya, bukan agama. Oh, berarti tradisi budaya ya. Jadi budaya itu kan banyak nilai. Jadi kalau ya. kita lihat di Undang-Undang Nomor 5
tahun 2017 ada 10 objek Ya, kemajuan kebudayaan kan. ya. Nah, di situ salah satunya ya ada martabak. Jadi kita lihat di situ ogoh-ogoh misalnya. Jadi ogoh-ogoh sendiri dia budaya. Budaya. Jadi objek budaya atau karya budaya. Hmm. Dia bukan karya agama. Tetapi karya budaya ini tetap ya dijiwai oleh agama tadi. Nah, Konsepnya di sana ya, Pak. ya, jadi kalau tadi ada Pak Komang bertanya kenapa ogoh-ogoh itu selalu wajahnya seram. Ya. Ya karena ketika kita tadi kita mempersepsi abstrak waktu itu ya. itu, jadi kala itu, kala kan waktu. Waktu ya. Waktu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Ya, betul. Buktinya apa? Waktulah yang membunuh manusia. Waktu yang membunuh manusia. Jadi Oke. tidak ada sebenarnya kalau kita mengatakan orang mati Amalea, nggak ada. Jadi kalau orang mati, kalau ada orang mati tutup usia benar gitu. Ya, istilah lainnya tutup usia. Ya ada, Bro, tutup usia, jadi umurnya Iya, udah habis itu. ya. Betaruh kalanya Ya, udah di sudah, situ sudah, stop ya, gitu. stop. Udah habis. Jadi Waktu kita sudah habis gitu udah ya. habis, Jadi maka berakhir gitu. berakhir dia. Maka itu yang menakutkan. Karena kalalah yang akan membunuh kita. Waktulah yang akan membunuh kita. Habis waktu kita ya mati. Ya, oke. Jadi inilah disebut kala itu tengah. Oke. Menyeramkan. Menyeramkan tadi, Prof. Karena manusia pada umumnya takut pada kematian. Oke, betul juga. Walaupun misalnya orang-orang rajin mengatakan dekatlah dirimu pada Tuhan, kan gitu. Tetapi ketika Tuhan memanggil dirimu kamu lari takut gitu ya. Kalau Jadi- takut dipanggil Tuhan kan mati Ya, kita. betul, Prof. Jadi banyak yang mendekatkan diri kepada Tuhan kita Ya, cepat mati. Tapi kalau ketika dipanggil sama Tuhan Tuhan takut takut gitu ya. gitu, Bro. Nah, ini kan manusia Ya, namanya. manusianya. Jadi inilah sebabnya ogoh-ogoh itu simbol dari Budaya. kala tadi. Jadi simbol space kala, and time, ruang dan waktu itu adalah dua hal yang sangat menakutkan sebenarnya dipahami oleh pemikiran-pemikiran kita. Itu tadi buktinya bahwa kalau misalnya umur-umur sudah mulai mendekati tua gitu ya, atau misalnya kalau kita ujian di kampus itu waktu ujiannya sudah semakin habis ya keringat ini pasti keluar itu semuanya. Karena kita takut. Nah, inilah disebut untuk mewujudkan rasa takutnya terhadap waktu itu, kala itu. Nah, kala selalu diwujudkan seram. Bentuk yang seram. Ya, enggak ada kalau bagus gitu ya. Ya, Dan betul, tidak ada yang mengaku putra Betaro kalau enggak ada gitu ya. Karena itu tadi. Itu hebat juga, Prof. Jadi orang Bali itu ternyata bisa mampu memvisualisasikan dengan hal-hal yang abstrak menjadi hal yang realistis gitu ya. Karena bisa tadi dipandang itu, mata gitu ya. ya. Jadi itu konsepnya sesuatu yang niche gitu harus diskalakan. Ya. Baru kita bisa berkonsentrasi, bisa menikmatinya secara skala karena kita berada di alam skala. Dan percaya Dan jadi percaya. jadi Karena nilai seradernya lebih kuat lagi, Prof. ya, jadi budaya sekali lagi budaya itu adalah berperan untuk mensimbolisasi agama. agamanya. Sehingga ketika Anda tanya ogoh-ogoh itu apa? Ya karya budaya. Karya bukan budaya. karya agama. Budaya. Nah, bagaimana munculnya itu tadi? Nah, Kapan itu yang penting, munculnya? Prof. Ya. Nah, inilah seiring dengan kemajuan teknologi. Jadi budaya itu berkembang. Terus dia berkembang sesuai dengan space and time-nya, dia berkembang dalam rangka ketaikannya dalam beragama. Tadi. Sehingga nilai-nilai agama itu akan selalu dikemas dengan budaya-budaya yang dinamik ya. Tidak kaku ya. Jadi walaupun agama itu tidak gam pergi langgeng, tetapi kemasannya itu kan selalu dinamik. Luas Nah, ini dia, luas ya. dia. Jadi ini yang disebut tadi ogoh-ogoh. Jadi ingat sekali lagi ogoh-ogoh bukan karya agama, tapi karya budaya. Artinya dia mensimbolisasi nilai-nilai yang tadi itu tadi. Ketika kita melakukan memaknai bahwa waktu itu, jadi waktu itu atau yang kita sebut kala tadi, itu adalah sesuatu yang memang menakutkan, terutama waktu kematian. Jadi waktu kematian itu bagi orang-orang manusia biasa itu luar biasa ketakutannya gitu ya. Nah, ruang juga seperti itu, butenya sendiri juga menakutkan. Walaupun sekarang ada tempat-tempat di sini, di situ ketika terjadi pelatihan ruang, ya akan terjadi menakutkan tadi. Ya, jadi ada dua sisi. Nah, ini yang disebut buta dan kala. Sehingga ini perlu kita kembalikan karena ruang sendiri, buta punya hukumnya sendiri, kala juga punya hukumnya sendiri. Ya, nah, ini kita kembalikan pada posisi awalnya, ya. sehingga dia tidak ngerebeda gitu ya istilahnya. Tidak stabil, dia kan seimbang seimbang ya. Jadi kalau sudah kembali dia ke posisi
dan porsinya, Ya, masing-masing. posisi dan porsinya begitu proporsional dia pada posisinya, Yang tadi, kan teratur dia, ya, tertata. kembali tertata ya, netral Ya, kembali netral. gitu kembali. Itu sebenarnya Itu yang penting sebenarnya ya sahabat budaya. Jadi ogoh-ogoh itu adalah karya budaya, jadi Ya. bukan karya Karya agama. agama, Jadi ya. tapi itulah bentuk bagi orang Bali ya, dia mencoba memvisualisasikan ya, Ya. hal-hal yang abstrak tadi dengan konsep agama yang betul abstrak diwujudkan ke dalam karya-karya budaya sehingga kita bisa memaknainya dengan lebih bagus lagi gitu ya, karena kita lihat langsung begitu ya. Oke Prof, mungkin yang terakhir Prof yang ingin saya tanyakan. Nah kalau biasanya di Bali itu kan setelah ngembak geni dan sebagainya itu, kalau di Bali biasanya ada upacara Betara turun kabeh gitu Ya. misalnya di Besakih. Apa ini juga berkaitan Prof dengan perayaan Nyepi atau bagaimana Prof? Saat Mungkin itu tetap bersemangat. Jadi ketika kita setelah berhasil, ini Ya. logika saja. Iya. Setelah kita berhasil secara spiritual dan secara sosial, Sosial, ya. skala nih skala, menata Ya. Buana Agung Lingkungan dan Buana Buana Alit, Alit, ya. itu sudah pada posisi proporsi yang sangat harmonis. Iya. Disitulah baru kita menurunkan Menurunkan, semua dewa. Oh ya, Karena bertaruh satu turun kabeh. ya bertaruh turun kabeh. Iya, Jadi dewa-dewa itu semua sinar-sinar suci itu akan muncul dengan bagus, dengan terang ketika posisi Oh iya. apa yang ada di dalam diri kita, Buana Agung dan Buana Buana Alit Alit sudah sembang kembali. Ya, Oke. disitulah baru kita bisa melakukan menurunkan dewa. Makanya itu di dalam Arjuna Wiwaha disebut Ya. Sasiwi mohane ngate mesi banyu gitu. Iya, iya. Nana sing suci Ya, ya, betul. nirmala Ya, Messi. mesi wulan. Jadi pada saat tubuh kita Suci nirmala ya. barulah Tuhan turun. Oke. Setelah sasih kesanga nyepi, barulah dewa-dewa Dewa itu akan turun. turun. Logikanya setelah mata kita terang, pikiran kita terang, baru kita bisa melihat sinar. Oke. Kalau mata kita tidak terang namanya buta. Buta ya. Ketika Buta gelap hati, ya. buta hati, buta pikiran. Ya. Ya enggak, bagaimana kita bisa melewat dewa. Itu logikanya. Di Jadi sinar-sinar sucian itu ya Prof ya. Ya. Jadi bisa masuk ke tubuh kalau tubuh ini sudah bersih, gitu ya. Bersih. Logikanya seperti itu ya. makanya disebut keheningan. Ya. Kawala Keheningan keheningan. tadi. Ya, itu. Itulah kita mengapa jernih. misalnya Ya. logikanya kalau mau sembahyang pasti mandi dulu ya, harus bersih dulu Ya, kan gitu ya. fisiknya. Kalau fisiknya gitu Fisik ya. itu, asuci Dia baru laksana asuci namanya. dulu. Oke, baik Prof. Jadi mungkin sudah banyak ya disampaikan oleh Prof Suarke berkaitan dengan perayaan Hari Raya Nyepi. Jadi kita akan sebentar lagi akan merayakan Hari Raya Nyepi tahun baru Saka 1945. Jadi Prof juga tadi sudah menyampaikan sebuah pemaknaan baru ternyata ya terhadap tahun baru Saka. Jadi tidak pernah terpikirkan ternyata tidak hanya catur berata penyepian tapi juga ada rangkaian-rangkaian dan makna-makna baru terhadap Hari Raya Nyepi itu, sehingga kita semakin beragama itu semakin enjoy begitu ya, semakin nyaman, semakin cerdas gitu ya. Oke, terima kasih Prof atas Ya, waktunya terima kasih, di sama-sama, podcast Pak Ari. Binaya hari ini. Ya. Di tengah-tengah kesibukan beliau ini adalah profesor yang super sibuk ya, susah sekali mencari waktunya untuk berembuk begitu ya atau bertukar pikiran. Baik, terima kasih Prof atas sama. waktunya. Saya mewakili tim media FIB mengucapkan selamat tahun baru Saka 1945. Semoga di tahun baru ini kita semua selalu diberkati oleh Sang Yang Widi Wase, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga bisa merefresh kembali kehidupan kita di tahun-tahun baru mendatang. Baik, sekian podcast hari ini. Sampai jumpa pada podcast Binaya berikutnya. Sampai jumpa.